Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini 4 Jumadil Akhir, artinya 86 hari ya menuju Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih ada, mertua yang masih ada, paman, uwa, bibi yang masih ada, Allah pelihara mereka insyaallah. Anak-anak kita diberikan petunjuk, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pekan ini, pekan terakhir mereka berada di rumah, yang mudah-mudahan pekan depan mereka sudah mulai masuk lagi kembali aktivitas sekolah. Kota Bogor akan melakukan PTM, pertemuan tatap muka. Di sekolah anak saya itu kelas 1, 2, 3 pagi, kelas 4, 5, 6 siang. Mudah-mudahan sampai hari ini Bogor belum ada yang terindikasi dengan Om yang ditakuti oleh masyarakat dunia hari ini, Omikron ya. Amerika terjadi kejadian luar biasa. Apa itu? Belum pernah terjadi sebelumnya. Sehari 1 juta orang positif. Masya Allah. Mudah-mudahan sektor 6 yang sudah pernah merasakan bagaimana serangan Delta, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena rumah sakit kita rasa-rasanya kalau Omikron ini sampai benar-benar itu nggak akan kuat kita. Pagi ini temanya adalah hari esok lebih baik lagi. Kenapa kita mau bicara tema ini? Karena kita semua harus punya semangat. Ya, jauh saya dari sana Pak. Suruh lari itu sopir tadi Pak, jangan terlalu cepat. Masya Allah, sudah telat saya bilang ini ya. Dari jam 4 itu saya bilang, tapi memang qadarullah, pokoknya paling minimal jam 5 pas sampai. Alhamdulillah begitu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan al-hajju mabrur laisal jaza illa bil jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Mabrur dari kata birrun, artinya baik. Kenapa ada istilah mabrur? Karena orang puncak haji itu jumroh, dia lempar, yang dilempar adalah keburukan. Allahu Akbar. Itu kalau orang diajarkan manasik, itu kalau sampai pada level jumroh, dia akan lempar tuh bukan dengan emosi, tapi dengan semangat. Pergi kau keburukanku. Jadi bukan setan yang dilempar Pak, keburukan kita yang kita lempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ketika kita pergi meninggalkan tanah suci, keburukan kita sudah kita jumroh, sudah kita lempar. Yang kita bawa pulang ke tanah air hanyalah kebaikan, albir. Dalam bahasa Arab kebaikan itu banyak, tapi kata para ulama semua kebaikan kalau terkumpul namanya bir. Makanya untuk orang tua kebaikannya disebut birrul walidain. Artinya kebaikan yang tidak cuma separuh, kebaikan yang bukan cuma telepon, kebaikan yang bukan cuma transfer, tapi kebaikan yang utuh. Nah kalau kebaikan itu melekat pada diri seseorang, dibawa kemanapun, dan dia berbuat baik selama dia masih hidup sampai mati,
maka kebaikan yang nempel pada seseorang disebut mabrur. Ustadz, apa kaitannya dengan tema kita hari esok lebih baik? Ulama mendefinisikan al-mabrur huwa ahsanu min qablihi. Apa kata ulama? Mabrur itu artinya lebih baik dari sebelumnya. Mana nih santri? Kalau Ustadz bilang ahsanu, jawab min qablihi. Ahsanu min qablihi. Kalau Ustadz bilang lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Begitu. Santri harus punya keyakinan. Hari ini saya belajar, tapi besok student today, leader tomorrow. Wah, tanya sama beliau apa artinya? Ya, masya Allah. Begitu. Jadi sekali lagi, betapa bahwa kita harus punya keyakinan. Pandemik masih berlangsung, ya. Kota Bogor, rumah sakit semua siap, tetapi kita tidak berharap karena Omikron ini lebih cepat penyebarannya. Tapi kita harus punya optimis. Tidak boleh rasa takut mengalahkan kita. Kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa berbuat yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ini yang harus ada pada diri kita, ya. Ini yang harus ada pada diri kita, terus untuk berbuat baik. Nah, pagi ini kita akan minimal 3 hal akan kita coba, ya, bagaimana supaya keadaan kita lebih baik dari sebelumnya. Nomor satu adalah kuatkan tekad. Tekad itu kalau bahasa Arab azam. Makanya dulu ada ulama yang mengangkat seluruh kaum muslimin Afghanistan, mengusir, mengalahkan penjajah Rusia. Itu namanya Dr. Abdul Azam. Wah, Abdullah Azam itu sampai dia menulis kitab jihad 1 sampai jihad 6. Jadi ulama dari Palestina, ya, dia pergi ke Afghanistan. Di sanalah kemudian dia mulai ta'lim, dan ternyata dia bisa menembak, dia bisa merakit, dia semua, dan dia pimpin seluruh mujahidin Afghanistan untuk berani keluar melawan Rusia, dan luar biasa, ya. Dr. Abdullah Azam, Abdullah hamba Allah, Azam yang punya tekad. Kita boleh kehilangan apapun, tapi kita tidak boleh kehilangan tekad, azam, ya. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah bertekad, jadi tekad itu yang lebih kuat. Kalau sudah bertekad, setelah itu sandarkan hidupmu pada Allah. Apapun yang pernah terjadi, tidak boleh kemudian kita menyerah, ya. Apapun yang pernah terjadi, kegagalan, kehancuran, kesalahan, itu bagian daripada sifat-sifat kemanusiaan. Yang penting tekadnya tidak boleh sampai mundur. Santri ini mau belajar, masih ada 6 tahun ke depan usia belajar kalian untuk tuntas semua. Harus ada tekad, ya. Pokoknya kalau ada tekad pasti bisa, ya, seperti itu. Memang biasanya tekad itu benturannya dinding, tantangan. Ada orang sekali kena dinding langsung mundur, sekali kena ini langsung menyerah. Ini orang yang istilahnya mentalnya, kata Pak Jenderal, mental kerupuk, ya. Kemarin tuh ada purnawirawan Brigjen siapa itu di Magelang, dia penuhi janjinya, pokoknya pensiun, naik sepeda dari Jakarta sampai Magelang. Ternyata dia lakukan itu diam-diam, ternyata dipantau dari CCTV oleh Panglima TNI. Kenapa? Sudah jadi azam dia, jadi tekad dia, Masya Allah. Coba kalau tekadnya diganti, pensiunan jenderal, bangun masjid, itu baru bilang seperti itu. Cuma naik sepeda mah biasa aja lah itu, ya. Banyak bikers kita ini, ya. Ini juga bikers. Kalau ini nggak tahu nih bikers itu gimana? Oh, catur, Masya Allah, caturs, ya, Masya Allah, begitu. Jadi sekali lagi, azam itu harus kuat. Ustadz, gimana kalau kami pernah mengalami sesuatu yang tidak bisa lagi kami maju kembali? Nabi Ibrahim, coba kita lihat,
Ujiannya tuh Pak, semua ujian tidak membuat tekadnya mundur satu langkah. Bahkan dia pernah bertanya kepada Allah, bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati? Apa kata Allah? Afalam tu'min? Apakah engkau belum beriman? Apa kata Nabi Ibrahim? Lihat ma'inna qalbi, biar makin tentram hatiku. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih 4 ekor burung, dicincang-cincang, dicampur, kemudian disuruh meletakkan di 4 arah, timur, barat, selatan, utara. Kemudian tunggu, tiba-tiba burung itu datang dengan segera, baru kemudian dia lihat seperti itu. Itu keyakinan luar biasa. Makanya ketika diuji dengan bakar hidup-hidup, dia tenang. Kenapa? Dia yakin Allah tidak akan membiarkan dia. Ya, diuji dengan untuk menyembelih putranya, dia melewati. Dia yakin kalau ini perintah Allah pasti. Apalagi anaknya berkata, ya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, kerjakan itu kalau perintah Allah, mudah-mudahan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lewat dia. Ujian apalagi? Diusir dari negerinya, dia meninggalkan negerinya, melewati. Tapi ada satu ujian Nabi Ibrahim mentok. Apa ujiannya? Menghadapi sang ayah. Jadi mohon maaf Pak, setiap kita ada ujian yang kita tidak berkutik. Setiap kita pernah ada ujian yang dimana kalau sudah ujian itu kita nggak bisa apa-apa. Nah, Nabi Ibrahim semua ujian dia lewati, tapi ketika menghadapi sang ayah selesai. Kata Ibrahim, saya akan memohon ampun kepadamu ayah. Masya Allah. Kata ayahnya, jika kau tidak berhenti ya menyerukan, apalagi menjelek-jelekkan Tuhan kami, ya akan kami rajam engkau. Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa, mau melawan ayah. Ya, apa yang terjadi pada titik ini? Coba kita lihat, tekadnya tidak hilang. Lihat tekadnya kembali kemana. Jadi azam itu keinginan kita, tapi menyandarkannya kepada Allah, itu azam. Lihat doanya, surat santri, coba surat 60 ayat keempat. Waduh Ustaz, belum itu cuma juz 28, surat 60 ayat keempat. Doanya aja di ujung ayatnya. Ini harus dites santri-santri ini. Pokoknya kalau taklim Ustadz Yasir siap-siap. Surat 60 ayat 4 di ujung ada doanya. Nah, udah Ustadz nggak usah lihat Quran ini, tes gimana ini tes. Wah, lihat doanya, tinggal antum teruskan. Istamir hadhil ayah. Rabbana alaika tawakkalna. Sambung. Itu santri yang di sana dong. Ayo suara kuat-kuat lagi. Rabbana alaika tawakkalna. Terus wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bapak-bapak rugi nggak hafal doa ini? Cuma 3 kalimatnya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi yang pertama aja alaika, yang kedua ilaika, yang ketiga ilaika. Sama-sama. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ini 3 ucapan Nabi Ibrahim yang menunjukkan tekadnya tidak hilang. Rabbana alaika tawakkalna, padamu saja kami bersandar. Wa ilaika anabna, padamu saja kami mohon ampun. Karena boleh jadi ini ada kesalahan, ada dosa, maka ampun, mohon ampun. Tapi yang terakhir, wa ilaikal masir, padamu saja kami kembalikan semua urusan. Banyak orang stres, banyak orang bermasalah karena nggak sadar semua masalah datang dari Allah. Allah yang membuat kita punya masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan kalian manusia, kami paketkan dengan masalah. Jadi kalau hari ini kita ada masalah,
bro, banggalah, Allah telah memilih kita memikul satu masalah. Kok Ustaz, banggalah kalian karena Allah telah memilih. Karena jika Allah telah memilih seseorang, berarti seseorang itu pasti sanggup. Dan kita dipilih, kalau dipilih dalam bahasa agama, Al-Mustafa, orang yang dipilih. Jadi begitu. Jadi antum jadi santri dipilih oleh Allah, karena yang lain itu nggak jadi santri. Jadi harus begitu. Alaika tawakkalna, padamu saja kami bersandar. Itu udah puncak itu. Tapi wa ilaika anabna, padamu saja kami mohon ampun. Mungkin ini ada kesalahan, mungkin ini ada keliruan, ampuni, ampuni, ampura ya Allah, ampura ya Allah. Ya, tapi yang terakhir, wa ilaikal masir, padamu saja kami kembalikan seluruh urusan. Ya, karena semua urusan itu al-amru minallah, semua urusan itu dari Allah. Dan kita ingat surat Yasin, kalau Allah sudah menentukan itu tidak ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya saya dulu sangat tertarik dengan ustadz yang satu ini. Saya tidak menyebut namanya ya, karena terkenal dengan bukunya Kun Fayakun. Walaupun sekarang lagi nggak selesai dengan pengadilan, datang lagi gugatan, datang lagi gugatan. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum ada yang datang gugat ya gitu. Termasuk janda-janda belum ada yang datang, masya Allah. Berarti masih aman, masih orisinil ya, masih terjaga. Pokoknya Ustadz cuma 2 gugatan. Kalau bukan gugatan dengan teman bisnis, dengan janda, itu aja biasanya. Ya, bapak-bapak, saya cerita bagaimana seseorang yang punya ketawakalan yang luar biasa dalam hidup. Ya, mohon maaf Pak, saya cerita sedikit. Ya, dan sumbernya dari Kun Fayakun itu. Tidak percaya beberapa teman. Coba dicek, masih ada orangnya di Tangerang. Ya, tapi yang di Tangerang ini dia tidak ikut menggugat sang ustadz itu. Karena dulu dia bukanlah siapa-siapa. Kalau kata orang Bogor, profesinya hanyalah seorang biong. Tahu biong? Bahasa kerennya broker. Kalau bahasa kampung, calo. Ya, luar biasa itu Pak. Cuma ini bukan sembarang calo Pak. Bapak akan kaget, semua orang sudah pulang dari masjid, dia tetap di masjid. Doanya itu luar biasa kalau habis subuh. Pokoknya nggak pernah keluar masjid kalau belum isyraq. Dan doanya setelah temannya dengar cuma satu, ya Allah, jadikan ludahku berkah ya Allah. Jadikan ludahku berkah ya Allah. Kenapa? Modal calo cuman, masya Allah, hebat. 2 lagi kebaikannya apa Pak? Kalau dia untung 5 juta Pak, untung 5 juta, Bapak tahu yang dikantongin cuman 1 juta, 4 juta dia bagikan ke semua, ke janda, ke masjid, ke anak yatim, kemana? Berapa persen ini? 80%. Ini kalau hitung-hitung cepat nih, masya Allah. Ya, kalau yang normal, kalau untung 5 juta nih yang normal, kita sisihkan berapa? 2,5%. Masya Allah. Begitulah standar orang Islam. Makanya nasib kita seperti ini. Ya, namanya, panggilannya Abdul Malik. Ya, kata mereka, Lik, lu gila, masa untung 5 juta cuma ambil 1 juta? Apa kata saya Malik? Lu kagak ingat doa saya tiap subuh? Ya Allah, berkahi lidahku dan ludahku. Modal yang Allah berikan cuma lidah dan ludah. Jadi kalau 5 juta untung, selisih jual rumah, jual tanah, wajar kalau saya ambil cuma 1 juta. Kenapa? Nggak ada ijazah, nggak ada sertifikat, ya begitu kan? Nggak ada apa. Jadi wajar lah kalau saya ambil uang 1 juta. Itulah sebabnya dalam waktu 10 tahun, alhamdulillah, tanah peninggalan singkong sudah bisa dia bangun rumah.
Tidak cuman itu Pak, tidak cuman itu, Pak Haji seberang RW datang, Lik, gue dengar lu rajin sedekah, ya alhamdulillah Pak Haji bisa bantu-bantu sedikit. Anak gue ini udah mau selesai dari pondok, gue pikir daripada dia salah jalan, udah deh, gue jodohin sama lu. Aduh Pak Haji, Masya Allah benar nih Ji, Masya Allah. Nikahlah dia dengan seorang wanita yang soleha, diinisialkan namanya Fatimah. Masya Allah. Dalam setahun Allah berikan mereka seorang anak. Investasinya sebuah motor butut, tapi dia masih pakai motor itu. Tapi ternyata hidup tidak semulus yang dia bayangkan. Karena terlalu baik dia memberi, banyak orang dekat dengan dia. Dia nggak punya dasar fikih bagaimana aturan dengan wanita. Dia ngobrol dengan seorang wanita tidak berhijab di rumahnya. Fatimah pulang dari bepergian kaget, bang, lu bawa perempuan di rumah kita. Fatimah bekornya pesantren, itu pelanggaran. Kalau dalam bab perempuan sudah masuk nuzuz. Apa kata si Fatimah? Bang, aku izin aja ya pulang ke rumah abah. Allahu Akbar. Karena bagi Fatimah itu sudah durhaka itu. Kata Malik, Timeh, aneh nggak buat apa-apa. Enggak bang, lu tega bawa perempuan di rumah kita. Allah, makanya Pak hati-hati tuh bawa perempuan, banyak Allah. Bisa nyata nih. Ya, mau gimana lagi? Apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Ya, Fatimah cium tangan suaminya, santri cium. Saya izin deh bang ke rumah orang tua saya, ya. Kata dia, Timeh lu boleh pergi tapi anak kita jangan lu bawa deh. Dia taat pada suaminya, dia nggak berani, maka dia tinggalkan anaknya, dia pergi ke rumah abah. Maksudnya untuk konsultasi. Apa yang terjadi Pak? Sejak saat itu tersebar di kampung. Si Abdul Malik serong dengan wanita. Allah, bininya pergi pulang ke rumah orang tuanya. Tidak cuman itu Pak, gara-gara berita itu tersebar, kagak ada order Pak. Yang namanya lidah sama ludah, modalnya kepercayaan. Orang nggak percaya lagi. Lik, gue pikir lu orang soleh, ternyata mata lu kagak bisa lihat yang bening-bening. Masya Allah. Ya Pak, dia tidak punya tabungan. Karena apa yang ada dia bagikan Pak. Akhirnya dia minjam sama teman, tanpa sadar ternyata temannya itu rentenir. Ya, cuman sebulan temannya datang, Lik, mana uang gua? Loh, kan baru sebulan bang, lu kagak tahu sebulan, tiap hari kalinya begini. Ya, sebulan totalnya 15 juta Lik. Astagfirullah, minjamnya 400.000 buat makan. Sebulan jadi 15 juta. Begitulah, Masya Allah. Ini hari Minggu, besok Senin pagi, ya, jam 10, kagak ada duit, rumah lu gua ambil. Masya Allah. Bang, lu tega banget. Kagak ada tega. Lu tahu kan pinjam duit sama gua? Masya Allah. Kata si Malik, masuk lagi lubang nih gua. Ya Allah. Anaknya karena maknya udah pergi, sakit-sakitan, ya. Masya Allah, ini nggak bawa ke dokter, tapi dia pikir ke dokter rawat berapa apa semua. Masya Allah. Pak, orang kalau dalam keadaan kalut, sudah tidak punya apa-apa, setan datang, yuwaswisu fi sudurin nas. Apa yang terjadi? Masuk dia di kamar mandi. Nah, makanya hati-hati di kamar mandi itu jangan lama-lama, karena semua pikiran jahat berawal dari kamar mandi. Makanya anak-anak tuh jaga di tempat makan, jaga di kamar tidur, jaga di kamar mandi. Karena 3 bab ini yang penting pada anak-anak. Di kamar mandi tuh pikiran jahat datang. Lik, daripada bini lu melayang, anak lu melayang, rumah lu melayang, apa yang terjadi? Ya, mendingan ente duluan melayang. Pikiran apa itu? Disuruh bunuh diri. Si Malik mikir-mikir, benar juga ya, gue gak mikir apa-apa gitu. Cuman karena dia orang yang selalu berbagi, Allah tidak biarkan.
Dia buka itu tali Pak, tali di kamar mandi kan ada itu, biasa kamar mandi luar tuh ada tali gantungan itu, dibuka, ditarik, lumayan Pak, ada 10 meter kali. Karena kan tali di kamar mandi itu cuma disambung, dibalik-balik, biar naruh handuk gampang. Ketika mau keluar kamar mandi, tali itu nyangkut apa? Gayung jatuh, kepercik muka dia. Istighfar dalam hati, iya juga ya, kayaknya ini petunjuk nih, apa nih, gua wudhu dulu deh, Masya Allah. Kan mau pingin niat gantung diri, wudhu dulu, Masya Allah. Wudhu dia, wudhunya sempurna lagi. Setelah itu masuk ke kamar, gantung tali, kuatin Pak, gitu. Pas dia lihat ke bawah, astagfirullah, sajadah belum dilipat, mendingan gua sholat 2 rakaat. Udah ada wudhu kan, Masya Allah. Lihat, dia tidak tahu bagaimana cara Allah menyelamatkan dia. Dia sholat 2 rakaat. Biasa kuliah kulhu, selesai sholat gitu kan, dia tarik talinya, udah kuat nih tali, udah. Tapi kan nggak mungkin orang mau bunuh diri langsung begitu, dia harus cari meja kecil atau yang bisa dia duduk, dia tarik meja. Biasa di tempat-tempat orang Betawi itu ada namanya majmu' syarif. Majmu' kumpulan, syarif kemuliaan, isinya tabarok, yasin, zikir, waqiah, ar-rahman. Pak, tahu nggak pas dia buka itu kan nggak ada sih di sini ya, orang sektor 6 nggak punya majmu' syarif ya, Masya Allah ya. Biasanya tuh pakai warna-warna itu pembatas tuh. Pas dia buka Pak, ini catat baik-baik yang putus asa, yang tidak lagi punya harapan Pak. Kalau azam Anda ada, coba lihat ini, yang dia buka apa Pak? Surat Al-Imran ayat 26-27. Kalau kagak hafal pulang kampung. Ayo, Al-Imran 26-27. Al-Imran 26-27. Siapa ini yang sudah Al-Imran? Al-Imran 26 baru juz 3 itu. Tilkar rusul, alif lam mim. Qulillahumma malikal mulki. Ayo lanjutkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang membuat Malik berhenti itu ayat 27. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyiti minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu yang buat Malik tuh lupa ada tali di atas dia. Apa dia baca? Ya Allah, ya, yang hidup kau bikin mati, yang mati kau bikin hidup, malam kau bikin siang, siang kau bikin malam. Tapi yang terakhir, wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Kau berikan rizki pada orang yang kau kehendaki tanpa ada hitung-hitungan. Apa kata si Malik? Ya Rob, ya Rob. Ya, dia dah lupa tali itu. Ya, namanya orang kalau sudah sadar dekat dengan Allah, maka pertama yang dia lari surat Yasin. Yasin. Likulli syai'in qulub wa qulubul Quran Yasin. Ustaz siapa itu? Arifin Ilham. Likulli syai'in qulubun wa qulubul Quran Yasin. Segala sesuatu ada jantungnya, dan jantungnya Quran Yasin. Baca Yasin. Yasin berapa ayat? 83 ayat. Pas ayat 82 berhenti dia. Dibaca 3 kali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini intisari buku Kun Fayakun Ustadz itu. Ternyata Allah dalam segala urusan, kalau dia sudah berkehendak, cukup dengan kalimat kun fayakun. Pak, apa yang terjadi? Malam itu dia baca tabarak, dia baca waqiah, dia baca ar-Rahman, dia istighfar 1000 kali. Dia sudah lupa itu tali yang sudah siap dia gantung Pak. Sampai datang azan subuh, kakinya dia tidak bisa lagi kerahkan. Dia cuma bisa berdiri sholat di tempat, nggak ke masjid dia.
Dia cuma bisa sholat. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru astaghfirullahaladzim. Pintu rumah dia digedor, kencang banget. Dalam hati dia, itu si abang debt collector bilang jam 10, masa jam 5 udah ada. Masya Allah. Dengan segala kekuatan yang ada, tiba-tiba dia bisa berdiri, buka pintu. Pas buka pintu, ternyata bukan debt collector, tapi sohib dia, teman sejawat, sama-sama calo. Kata dia, bang, tolongin aneh deh bang. Allahu Akbar. Pagi-pagi jam 5 ada orang buka pintu, bang, tolongin aneh bang. Masya Allah. Pak, pas dibuka pintu pak, kan kamar tuh kebuka. Kata teman dia, bang, lu bikin ayunan bang. Masya Allah, kok ada tali? Masya Allah. Ditarik tangannya, lu duduk, gua cerita. Masya Allah, lu kagak tahu semalam gua hampir mati. Masya Allah. Apa kata teman dia? Makanya bang, tolong aneh bang. Lah, lu kagak ngerti. Ini bang, di Rio ada lelang gudang tua. Si Malik terkenal kalau dia yang nawar pak. Cina pelit bagaimanapun, miring harga. Masya Allah. Ya, gua butuh, lu nawar nih. Ya, pas lagi ada duit. Kata si Malik, kayaknya ini pertolongan Allah. Langsung di tangan. Lu pergi cari ATM, cari duit, ya. Hutang dia 15 juta. Lu cari duit minimal 25 juta. Allahu Akbar, ya. Kata dia, bang, ATM gua kagak sampai tuh 25 juta. Kalau abang mau nih, pegang nih, ada duit. Masya Allah. Itu duit di kresek hitam. Bilang ada duit, nggak langsung tangannya, tek deh. Lu duluan deh, nanti gua nyusul. Masya Allah. Dia sudah kagak hitung duit, pokoknya duit yang penting ada deh. Minimal kalau datang tuh debt collector nih, bawa dulu deh duit ini berapa. Benar pak, jam 7 tepat Fatimah datang. Allahu Akbar. Kekuatan istighfar, tabarak, waqiah, menangis, menyesal, itu menggoncang hati Fatimah. Apa kata Fatimah? Ya Allah, bagaimanapun dia suamiku. Cuma perempuan begitu pak, biasanya datang pagi-pagi. Kata si Malik, Timeh, lu datang alhamdulillah. Apa kata Fatimah? Bang, aneh datang bukan nengok lu, gue mau lihat anak kita. Masya Allah. Gimana pak, kan gitu biasa perempuan. Masya Allah, ya. Apa yang terjadi pak? Kata si Malik, udah tidur dia. Mendingan lu lihat tuh di kresek tuh ada apa. Belum dibuka tuh kresek. Pas dibuka tuh kresek, bang, ini duit, hitung. Masya Allah. Fatimah bukan lulusan perbankan, tapi hitung duit cepat. Masya Allah. Apa kata Fatimah? Bang, duitnya 25 juta. Masya Allah. Bang, maafin Fatimah ya. Masya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Azam, tekad. Ustaz, apa pelajarannya? Inilah kisah kun fayakun pertama yang membuat saya sangat apresiasi dengan Ustadz ini. Ternyata pengajian beliau itu pengajian eksklusif, dihadiri oleh semua tukang las, tukang kebun, tukang nasi goreng, ya, para khadimat, para apa. Itu ada kajian khusus di Tangerang sama beliau. Entah bagaimana kemudian pindah dengan orang-orang kaya, kemudian orang-orang kaya mulai menaruh investasi, dan terjadi masalah di sana. Dulu waktu ngajinya dengan tukang-tukang nggak ada masalah, bahkan lahir beberapa buku. Tapi ngaji dengan para juragan, itu jadi masalah. Itulah sebabnya dulu Nabi ditegur ketika Abdullah Ummi Maktum datang. Nabi tidak memberikan respon. Kenapa? Nabi lebih memilih para juragan-juragan, ya. Jadi apa ini? Azam ini, tekad kita tidak harus ini, ya. Yang kedua, setelah tekad yang kuat nih, santri ini camkan baik-baik ini. Ini materi motivasi luar biasa ini, ya, Dek. Yang kedua, setelah tekad yang kuat, azam yang kuat, perbaiki niatmu. Karena yang membuat orang kecewa dalam perjalanan hidupnya niat. Kok bisa Ustadz? Lihat rumusnya, bukunya bestseller.
sampai jadi judul buku ini. Apa itu? Semua orang yang niatnya tidak benar, maka dia mudah kecewa. Ya, ditulislah sebuah buku bestseller. Masih ada saya lihat. Kalau masuk Gramedia itu paling depan di buku agama pasti dia. Apa itu? Jagalah lillah agar tidak lelah. Kalau niatmu lillahi, maka tidak mudah lelah. Semua orang yang kecewa niatnya nggak benar. Ya, kata Anies Baswedan ketika dibilang oleh Giring pembohong, apa kata Anies? Emang gua siapa? Nabi aja orang paling mulia difitnah, dicemooh, apalagi gua. Masya Allah. Orang kalau niatnya benar itu bekerja, Pak, dia nggak peduli dengan cemoohan orang. Kenapa? Tahu diri. Dia bukan siapa-siapa. Nabi aja orang panutan asih dicemooh, apalagi cuman dia, Pak. Maka kalau kita dicemooh hari ini, Pak, jangan terlalu merasa terluka. Kenapa? Kita ini bukan siapa-siapa, Pak. Lillah, agar tidak lelah. Orang yang niatnya tidak benar mudah kecewa. Besarin anak, diharap nanti anak bisa menghormati kita, menjaga kehormatan kita. Ternyata seperti apa itu ya, Pak, perbaiki niat kita ya. Anda yang pernah menjadi pejabat ya, apa yang membuat pejabat itu mudah stroke, mudah sakit ya? Ada satu masalah tuh. Apa itu, Pak? Kata Imam Al-Ghazali, yang membuat manusia itu mudah lelah, kecewa, bahkan stroke, satu, dia lupa apa yang menempel pada dirinya. Jabatan, harta, popularitas, semuanya. Apa itu? Itu titipan, bukan kepemilikan. Titipan, bukan kepemilikan. Masya Allah. Nabi Ayub kaya betul. Dulu kaya bukan emas, dulu kaya bukan mobil, dulu kaya punya kebun yang luas. Itu kaya karena dulu lambang kekayaan itu kebun yang luas. Habis kebunnya kebakar habis, syaitan datang. Ayub, kamu masih yakin dengan Tuhanmu setelah dia habiskan kebunmu? Apa kata Nabi Ayub? Minimal aku pernah merasakan nikmat kekayaan yang dititipkan Tuhanku. Masya Allah, dititipkan. Jadi kalau ada orang stres ya, dari RW kemudian dicopot, Masya Allah, nggak usah stres, bersyukur. Masya Allah. Itu ada Maya, justru bersyukur Ustaz, saya langsung sujud syukur ya. Jadi apa, Pak? Orang yang tidak sadar itu, kalau itu adalah titipan. Namanya titipan punya orang. Kalau punya orang tahu diri, kalau diambil monggo. Lihatlah tukang parkir, mobil Mercy, Suzuki, no problem, nggak sombong. Keluar lagi, yang penting karcisnya balik. Masya Allah. Ya, bapak-bapak, santri, ingat, belajar apapun nanti kalian ini masih tahapan belajar. Satu waktu kau punya sesuatu, kau milik sesuatu, ingat itu semua titipan. Kalau diambil kecewa, jangan. Cuma dijaga baik-baik ya. Istri meninggal, nggak usah sedih, titipan. Paling sedihnya 3 hari, Masya Allah. Betul? Itu Pak Jenderal dulu siap dan Masya Allah, dibukain pintu, pistol dirapiin, Masya Allah. Sekarang biasa aja beliau, Masya Allah. Titipan. Tapi masih ada pistol ya? Masih ya, Masya Allah. Itu titipan, Pak. Ketua DKM dicopot, titipan. Tapi udah capek Ustadz saya semua. Udah selesai. Antum sudah berbuat, sekarang diganti. Bah, udah aja, titipan.
mau apa lagi, ya. Jadi banyak orang tidak sadar, kata Al-Ghazali, orang tidak sadar kalau titipan pasti diambil lagi. Kalau kepemilikan itu yang membuat orang sombong. Fir'aun salahnya cuma satu, dia merasa dia Tuhan, dia merasa dia yang punya. Ya, makanya lihat anak-anak buah Fir'aun tuh, kalau dia sudah merasa dia yang punya, akhirnya dia nggak belajar dari seniornya. Seniornya ditangkap KPK, dia nggak belajar. Dulu ditangkap tuh wali kotanya, dia wakilnya, dia naik, nggak sadar, ditangkap lagi. Masya Allah. Saya pernah diundang di sebuah provinsi. Provinsi itu provinsi yang sangat kaya, di bawah minyak, di atas minyak. Di bawah minyak bumi, gas, di atasnya minyak sawit. Tanggal 9 Agustus itu ulang tahun provinsi itu. Ada PLT gubernurnya. Saya beritahu kepada PLT, Pak, dua gubernur ditangkap KPK, jangan sampai Bapak yang ketiga kali. Ketawa dia, insya Allah Ustaz. Gitu. Coba Pak bayangkan, semua orang Paknya sadar titipan, ya Allah. Ya. Jadi niat itu kita perbaiki, karena kalau niat salah, niat keliru, kita mudah kecewa. Maka jaga baik-baik, jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian tiap kali kau bangun tidur, jangan lupa salah satu zikir yang luar biasa ini. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Redaksinya di situ nggak ada redaksi singular, tidak ada redaksi tunggal, tapi langsung redaksinya jamak. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku mohon ampun padamu dari semua kemusyrikan yang tidak kami sadari. Nah, kemusyrikan yang paling kecil ketika niat kita berubah. Kalladhi yunfikun, seperti orang-orang yang berinfak, ya, yuraunan nas, dia pamer pada manusia. Niatnya bukan lillah tapi mencari pamer, dia tunjukkan kepada orang-orang. La yazkurunallaha, mereka tidak mengingat Allah, ya. La yu'minuna billah, mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi sekali lagi, niatnya harus selalu diperbaiki lillah agar tidak mudah lelah. Begitu. Yang terakhir kan 3 ini, ya. Setelah azam yang kuat, niat yang benar diperbaiki, ya, dijaga, dipahami dan seterusnya, baru yang ketiga apa? Teruslah beramal. Jangan tunggu kaya baru sedekah, jangan tunggu berilmu baru ngajak orang. Ada yang begitu, ya. Saya kan belum punya banyak ilmu Ustaz, ya. Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayah. Ada satu ayat yang kamu paham, yang kamu laksanakan, ajak orang dari ayat yang kamu paham itu. Ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah orang yang belum menikah khutbah nikah? Secara fikih boleh, nggak ada masalah. Cuma secara moral dia terbebani. Dia khutbah nikah tapi statusnya jomblo. Memang jomblo itu di mana-mana ribet. Sama sandal jepit aja dia nggak enak. Sandal jepit aja ada pasangan, dia Masya Allah. Kalau datang ke ATM ngantri, malu bener dia. Ada tulisan ATM bersama. Lu sama siapa? Masya Allah. Aduh, ya Allah. Keluar ke jalan besar, ada truk aja ada gandengan, ente. Allah. Makanya jomblo itu Masya Allah, ya. Terus gimana Ustaz tuh orang yang jomblo khutbah nikah, ya? Ada ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah sangat besar, apa yang kamu katakan tidak kamu kerjakan. Para ulama fikih mengatakan tidak ada dosa orang yang belum menikah khutbah nikah, karena itu syiar. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan dia menikah.
Menikah, bukan menikah lagi Pak ya, menikah. Gitu. Nih Ustadz pakai batik begini, jam 8 diminta Ustadz kalau bisa setengah 8. Masya Allah ya. Ada jamaah kita mau nikahin putri pertamanya, tegang dia ya, gitu Pak ya. Saya dari perjalanan ke Diri bawa anak-anak di sana, baru pulang ya Pare. Aduh, ternyata kalau naik kereta itu luar biasa Pak ya. Kalau dia lancar sih sebelum jam 4 sampai di Gambir ya, gitu harusnya. Jadi bapak-bapak sekalian, usahakanlah Pak terus beramal. Masjid ini hanya bisa indah sekarang. Alhamdulillah ini, mudah-mudahan Ramadan normal. Nggak ada lagi PKM apa begitu ya, datang lagi Allah. Kemudian Pak Ketua Yayasan dengan terpaksa mohon maaf ya, masjid ditutup sementara. Allah, udah kayak wartel, ditutup sementara ya. Masya Allah. Insya Allah kita punya keyakinan ya, kita punya keyakinan mudah-mudahan ya, akhir bulan ini Kota Bogor vaksin untuk anak-anak bisa lebih dari 50%, mudah-mudahan tuntas. Itu aja Pak, ada komandan vaksin tuh Pak Haji Deni itu ya, kemana-mana vaksin aja, vaksin. Lihat warga baru vaksin, Masya Allah. Benar Pak, kemarin anak saya tuh naik kereta, untung sudah vaksin di sekolah. Bawa apa hasil apa ini namanya, swab? Enggak Pak, kami lihat vaksinnya dulu Pak. Waduh, saya bilang Pak sudah beli tiket ini, mana vaksinnya? Untung dia sudah vaksin pertama, minimal vaksin pertama Pak. Kalau vaksin pertama PCR, vaksin kedua cukup apa namanya itu, antigen. Mau gimana Pak, ini negara ada aturan, nggak bisa begitu. Mau bawa mobil, Allahu Akbar Pak ya, apalagi kalau supirnya orang Bogor, nggak bisa tidur kita. Dikit-dikit Ustadz ini ke kanan apa ke kiri, Masya Allah. Ustadz keluar tol yang mana, Allahu Akbar, Masya Allah ya. Jadi bapak-bapak sekalian, cuma memang di Kediri itu Pak, baru saya kaget tuh di Pare, kampung Inggris tuh Pak, nasi tahu 4.000, nasi tempe 4.000, nasi ayam 8.000. Masya Allah Bu, ini untung Pak, kalau saya jual mahal nggak ada yang beli katanya. Masya Allah ya. Anak tuh masuk ambil paket Arabic, markas Arabia, paket dapat seragam, dapat buku, dapat tas, dapat tempat tinggal laundry sama makan, 600.000. Wah bener ini? Iya Pak, Masya Allah. Udah aja sekalian saya bilang ambil dengan bahasa Inggris sekaligus begitu. Jadi bapak-bapak berbuatlah, beramal. Faqul i'malu fasayarallahu, teruskan. Tidur wae tamah ya. At-Taubah ayat 105. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Teruslah kalian beramal, beramal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila ashwarikum. Allah tak menilai kedudukanmu siapa, Allah tak menilai pakaianmu apa, walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah menilai dari apa? Yang Allah nilai dari apa? Dari niat kita dan amal-amal perbuatan kita. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati meninggalkan karya, amal. Itu dia 3 perkara yang menemani seseorang ikut ke dalam mengantarkan jenazah: keluarga, harta, dan amal. Keluarga cinta bagaimanapun, istri nangis, tetap aja janjinya sehidup semati, satu hidup satu mati gitu Pak. Nggak ada dua-dua. Coba didorong ke dalam, naik lagi dia, Masya Allah ya, karena janjinya sehidup semati Ji, Masya Allah begitu. Maka ingat, amal kalian yang kalian teruskan. Kita ini ada karena ada amal ya. Masjid ini senyaman ya, adem, inilah lambang amal kalian ya. Yang dulu ini gimana Pak, ini gimana Pak,
Alhamdulillah, ada bangunan paling nyaman di sektor 6. Pergilah kalian, masuk security 50 meter belok kanan pojok, di situ ada tempat yang nyaman. Kenapa? Ngajinya aja mantap. Setelah ngaji, Masya Allah, sudah di alas itu, Masya Allah. Kelihatan menu hari ini bukan kebuli ya, Masya Allah. Insya Allah harusnya ini pengajian pertama, harusnya kebuli. Kalau begitu nanti insya Allah, wah Ustadz kenanya Ramadan hari pertama, karena Ramadan itu tanggal 22 April tanggal 2 April Jumat tarawih pertama. Oh enggak dong, kalau tanggal 3 bukan jadwal saya, Sabtu kedua ya, begitu. Pokoknya hari Sabtu pertama itu adalah hari pertama Ramadan. Tanggal 1 terima gaji, tanggal 1 taraweh, tanggal 1 kita bangun sahur, tanggal 2 mulai puasa. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, insya Allah kita bisa ini. Udah selesai kan? Berapa menit lagi? Hah? 10. Masya Allah. Santri ada pertanyaan? Dari tadi Ustaz nanya-nanya, sekarang kalian boleh nanya. Ayo santri, ditanya kagak jawab, mau nanya kagak ada. Allahu Akbar. Ayo santri, ingat 3 hal supaya lebih baik lagi. 1, jaga azam, tekad. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Coba Ustaz tanya, ayat berapa itu? Boro-boro Ustaz ayat aja disebut nih. Al-Imran ayat 159 ya, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa doa Nabi Ibrahim? Ini perlu dievaluasi nih santri, jangan cuma gangguk-gangguk. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doa Ustadz boleh doa gitu. Doa tidak harus pakai tajwid. Kalau doa tidak harus pakai tajwid ya. Doa boleh baca letter rek seperti tadi, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ingat doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, jaga niat baik-baik, luruskan niat baik-baik. Kalau niatnya benar, niatnya lurus, orang tidak mudah capek. Dek, bangun jam 4, bangun jam 3, bangun setengah 4, capek ya. Habis maghrib murajaah, habis isya murajaah. Anak saya itu belajar Pak dari setengah 6 pagi sampai setengah 9 malam. Istirahat habis zuhur, istirahatnya ambil bahasa Inggris. Ayah kuat, pokoknya sampai kau capek nak, kalau perlu kau mati nak. Kenapa? Karena menuntut ilmu seperti jihad. Orang yang menuntut ilmu itu nak seperti jihad di jalan Allah. Begitu. Jadi harus nak berjuang ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Begitu. Pokoknya jangan peduli nak, Ustadz nanti sakit nak. Dalam menuntut ilmu itu mulia. Mati pun menuntut ilmu itu mulia nak. Ya, gitu. Di sini udah nyaman kalian. Wah, di tempat sana kemarin maknya datang ke sana, mau lihat anaknya. Pas dilihat anaknya, kasurnya kayak begini. Kita bilang, terus gimana? Udah, maknya langsung pergi, nggak ngomong, cari spray. Saya dalam hati, memang dia mau dipakai spray. Ibu-ibu kan safety, apa? Rapi, ya, rapi hari pertama, santri mah. Ya, begitu. Spray jadi selimut Pak, Masya Allah. Begitu. Yang penting dia dapat ilmunya, ya. Begitu. Nah cuman pindah sakan, pindah asrama
Istri cari, mau hilang anak saya, karena anak saya yang kesana itu dua-dua udah setor 30 juz. Dicarilah yang masih ada setoran murojaahnya. Dapatlah asrama orang Makassar, habis subuh setoran hafalan, habis maghrib setoran hafalan. Panggil gitu. Alhamdulillah, karena ini anak sudah setor 30 juz, kata mereka udah didiskon bagi para yang sudah setor. Wow, ibunya senang. Kan ibu-ibu tuh senang kalau ada diskon. Ya, 12 nanti ini 1 bulan 1, yang heboh nanti 22 tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Udah banyak yang WA, Ustadz saya jam 9, Ustadz saya jam 7, Ustadz Masya Allah banyak yang nikah tanggal 22 bulan 2 2022. Jadi saya sekarang sudah di Bogor, istri dengan anak-anak masih di Kediri gitu Pak. Jadi benar-benar kata istri, kalau nggak tuntas ini rugi, sudah jalan jauh ya begitu. Naik kereta ke sana, Masya Allah luar biasa ya gitu. Sekarang status saya jomblo lokal, Masya Allah. Itulah masalahnya, karena ketika istri pergi kita nggak ada yang ngurus, terpaksa semuanya serba gitu. Makanya kalau punya satu lagi mantap, tolong ini dihapus ya, Masya Allah bro, tolong dihapus ini kan nggak live ini ya, Masya Allah. Nanti tolong diedit ini, bisa marah-marah orang di Kediri, enak aja ya gue capek ngurus anak ya, Masya Allah seperti itu. Baik bapak-bapak ya, mohon maaf nih ibu-ibu, tolong ini banyak banyak intel di sini ya. Mohon maaf ibu-ibu, mudah-mudahan insyaallah semuanya kita sehat walafiat. Kita jaga, mudah-mudahan tekad kita tetap kuat, niat kita tetap lurus, dan amal kita terus menerus sampai kita dipantaskan nanti berjumpa pada puncak amal orang bertakwa, yaitu Ramadan. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik, wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Rabb, ampuni semua kemusyrikan yang tidak kami sadari, ampuni dosa-dosa yang tidak kami sadari. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah, jangan kau biarkan kami masih punya dosa kecuali engkau ampuni kami. Engkau ampuni anak-anak kami, engkau ampuni orang tua kami, engkau ampuni jamaah masjid ini ya Allah. Wala hamman illa farajta, jangan kau biarkan kami dalam kesulitan ya Rabb kecuali kau berikan kami jalan keluar ya Rabb. Wala dainan illa qadaitaha, jangan kau biarkan kami punya tanggungan ya Allah, apalagi hutang, kecuali kau berikan kami ya Allah kesanggupan ya Rabb. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha, jangan kau biarkan kami punya hajat, anak-anak kami punya hajat, jamaah ini punya hajat ya Rabb, kecuali kau berikan kami kemudahan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma ya Allah balikna Ramadan. Ya Allah, pantaskan kami ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita cukupkan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.